Tom Hai ke Persija, Rafael Strike ke Bali United. Wow, kata itu layak kita sematkan untuk rumor kepada dua pemain timnas ini, yang mana dikaitkan sangat dekat, bahkan kesepakatan secara verbal sudah terjalin. Ya, berseliweran berita tentang kedua pemain ini. Yang pertama adalah Tom Hai yang bakal segera merapat ke Persija Jakarta, bahkan tinggal menunggu waktu katanya, karena hanya menunggu kesepakatan daripada PSSI yang menyetujui apa enggak tentang kepindahan seorang Tom Hai. Begitu juga dengan pemain lainnya, yaitu Rafael Strike, yang mana sempat sebelumnya itu tidak diperpanjang kontraknya oleh Brisbane Roar dan akhirnya berlabuh ke Bali United. Tetapi sekali lagi, ini masih berita yang belum dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano. Asik. Enggak ya, maksudnya jadi ini masih belum fix. Tetapi ini rumor yang beredar sangat kuat, apalagi klub kebanggaan daripada Tom Hai, klub yang dia bela di musim lalu, Al Mercy itu terdegradasi. Jadi ya besar kemungkinan Tom Hai akan cabut dari klubnya. Kayaknya dia nggak akan mungkin mau main di Liga 2, dalam arti Liga 2 Belanda ya. Apalagi dia masih punya kualitas, ya kan, kualitas yang mungkin bisa kita bilang masih layak untuk main di Liga 1 Belanda, di Eredivisie. Bahkan kalaupun di Pinang, dia itu masih bisa lah untuk jadi starter ya, ataupun mungkin sebagai pemain pengganti seperti itu. Nah, ini nggak tahu apa yang terjadi, apakah memang benar adanya, karena rame banget ini ya, fanpage bola memberitakan, beberapa info juga di website disebutkan bahwasanya kesepakatan secara lisan sudah terjalin katanya. Hanya menunggu persetujuan dari pihak PSSI, Tom Hai itu Persija. Here we go katanya. Jadi ini aku liput juga daripada Tribun Bola JKT gitu ya kan. Jadi banyaklah kontroversi lah pokoknya kepindahan Tom Hai ini ke Persija, jika memang ini terrealisasi. Karena apa? Ya ada yang setuju, ada yang enggak. Yang setuju bilang bagus ya kan, untuk meningkatkan kualitas liga kita. Begitu juga bagus juga untuk Tom Hai untuk adaptasi dengan liga kita ya kan, sehingga nanti nggak capek-capek lagi mesti pergi jauh ke Belanda, ke Indonesia, karena udah ada stay di Indonesia. Baru juga dia udah terbiasa dengan kelembapan di Indonesia, panasnya di Indonesia seperti apa. Jadi nanti waktu main di timnas juga nggak butuh adaptasi lagi. Ya, banyaklah positif-positif yang disampaikan netizen. Tapi banyak juga yang negatifnya, bahkan banyak kali lagi. Ya pertama, ini Tom Hai kan masih umur 30 ya kan, dalam artian masih besar peluangnya untuk bermain di liga teratas, liga di Eredivisie. Ditambah lagi, Tom Hai kita tahu lah kualitasnya itu di atas rata-rata guys. Bahkan untuk dari segi teknik ya, pemain nomor 1 yang punya teknik paling hebat di liga di Indonesia, di timnas Indonesia ya Tom Hai. Belum ada yang bisa nyaingi sekelas Tom Hai. Bahkan Coach Justin juga bisa kita bilang ya, sangat menspesialkan Tom Hai karena dia memang pemain yang nggak ada pemain pengganti yang bisa setara dengan diri dia. Ada PLPC tapi belum bisa sampai ke level daripada seorang Tom Hai. Seperti itu guys. Ya pemain andalan Heerenveen ini memang kalau bisa dibilang ya masih layak lah main di Liga Eredivisie. Jangan cepat-cepat lah main di Liga Indonesia gitulah sautan netizen kan. Ditambah lagi juga ini kata netizen penurunan karir. Bahkan sampai ada yang bilang, lah bahkan main di Liga, bagusan dia main di Liga 2 Belanda lagi katanya daripada main di Liga 1. Gitulah. Karena nanti kasihan Tom Hai katanya main di Liga 1 cedera, patah kaki, taulah Liga Tarkam kata orang itu netizen, taulah netizen ini kan. Makanya mereka berkata kenapa nggak main di ini aja di Liga Eropa, atau kalau memang nggak bisa di Liga Belanda pindah ke liga-liga lain lah. Yang penting tetap stay di Eropa, karena kalau main di sini kayak semacam penurunan karir kata netizen gitu guys. Maka dia bilang sini masih proper lagi Liga 2 Belanda nggak sih ketimbang Liga Indonesia. Lagian juga Prof Hai meski pindah dari Almer masih banyak klub Eropa yang pakai jasanya, dan itu benar juga gitu guys, serius. Makanya mungkin di sini diberitakan di beberapa media masih menunggu konfirmasi daripada PSSI, karena PSSI juga kayaknya punya andil besar dalam karir dalam pemain-pemain timnas kita. Ya, contohnya lah kayak Marcelino yang sempat nggak jelas masa depannya di klub Belgia, terakhir di rekrut Oxford.
Baru juga Ole Romeni jarang bermain di Utrecht, di rekrut Oxford. Tapi yang paling kita sesalkan Rafael Struijk sih. Tiba-tiba ke Brisbane Roar, rupanya malah melempem. Nah, pokoknya PSSI punya ambil andil lah untuk memajukan atau mungkin memberikan waktu bermain kepada pemain-pemain diaspora kita. Nah, makanya di sini dibutuhkan kesetujuan PSSI. Setuju nggak PSSI? Kalau misalnya nggak setuju ya mungkin nggak akan terrealisasi nih Tom Hai ke Persija. Apalagi, PSSI ini sangat gencar untuk mencari pemain-pemain diaspora yang berkarir di luar, bukan yang berkarir dalam negeri seperti itu. Tapi apapun masih bisa terjadi, guys. Ya kan, bisa jadi Tom Hai juga ke Persija Jakarta. Apa yang nggak mungkin jika memang cocok duitnya kan? 2 kali lipat, 3 kali lipat diberikan Persija daripada gaji Tom Hai di Liga Belanda, ya why not gitu ya kan? Karena umur Tom Hai juga mungkin pikirnya udah nggak lama lagi, masih bisa lah 3-4 tahun lagi main di Liga Indonesia, gitulah pikir dia kan. Walaupun sebenarnya kalau sekelas Tom Hai main di Liga 1, nanti di umur 33, 34 dia datang lagi masih bisa gitu ya kan. Begitu juga Tom Hai ini katanya yang pengen pula dia itu main merasakan derby derby Persija dan Persib gitu kan. Kita tahu tuh di beberapa podcastnya di The Highway ya. Tom Hai dengan Neil tuh sempat ngomong bahwasanya Persija dan Persib ini klub panas gitu ya kan. Dalam artian kalau udah derby ngeri gitu ya kan. Euforianya, atmosfernya. Nah, maka dari itu Tom Hai secara terang-terangan pengen juga ini ingin merasakan derby Persija dan Persib. Sama halnya dengan derby Indonesia melawan Malaysia gitu. Jadi pengen dia mencicipi derby itu gimana sih. Jadi bisa jadi itu salah satu indikasi kenapa Tom Hai pengen juga mungkin ke Liga 1 dan khususnya ke Persija gitu. Tapi ini masih belum ada tanggapan langsung daripada Tom Hai. Semoga aja beritanya ini segera dikonfirmasi atau mungkin Tom Hai segera dapat klub dan langsung dapat jawabannya kita ya kan. Baru untuk Rafael Struijk. Rafael Struijk ini katanya rame memang ke Bali kan. Ditambah lagi dia udah nggak diperpanjang kontraknya sama klubnya Brisbane Roar. Dan kebetulan Rafael Struijk juga lagi di Bali, jadi kayak ada rumor yang mengatakan bahwasanya sedang terjalinlah komunikasi antara Bali United dengan Rafael Struijk. Bahkan kesepakatan secara verbal juga sudah terjalin, tinggal menunggu waktu. Nah ini menarik guys, apalagi pelatih daripada Bali United ini adalah pelatih Belanda yang notabene pasti pengen juga punya anak didik, anak asuh yang punya culture Belanda sehingga memudahkan, memuluskan daripada skema permainan yang dia inginkan. Tapi sekali lagi, keputusan masih ada di tangan PSSI pastinya. PSSI juga memantau apakah Rafael Struijk ini main di Liga Indonesia aja atau di Liga luar. Karena sekali lagi banyak sekali kontroversi statement daripada netizen tentang rumor bahwasanya Rafael Struijk ke Bali. Ya sama halnya dengan Tom Hai. Apalagi ini pemain masih sangat-sangat muda. Kalau Tom Hai mungkin iyalah dia udah umur 30-an, tapi 30-an pun masih berkualitas gitu kan. Bahkan lebih berkualitas ketimbang Rafael Struijk yang masih umur 20-an. Nah, Rafael Struijk ini masih umur 20-an, tapi kalau udah main di Liga 1, waduh, ini bisa menjadi alarm bahaya bagi dia dan timnas. Kenapa bagi dia? Karena dia akan mengalami penurunan karir. Kenapa bagi timnas? Timnas akan kehilangan sosok pemain yang punya kualitas atau mungkin yang harusnya bisa berkembang lebih baik gitu kan. Contoh kayak banyak pemain kita itu kayak Ezra Walian sempat main di luar, terus balik ke Indonesia main di liga lokal, terakhir kan hilang dari peredaran. Atau dulu menjadi andalan timnas, sekarang tidak lagi menjadi andalan timnas. Pokoknya banyak itu pemain-pemain diaspora atau pemain-pemain naturalisasi yang sebelumnya bermain di liga luar, tapi karena balik ke Liga Indonesia malah melempem seperti itu. Tapi ya sekali lagi, apapun ceritanya itu hak pemain, apalagi mungkin mereka membutuhkan jam terbang ya, waktu bermain yang ada. Karena nyatanya toh pemain Liga 1 juga masih ada yang bagus kok, kayak Egy Maulana Fikri gitu mungkin ya kan. Baru juga Rizky Ridho, masih jagonya gitu, meskipun main di Liga 1. Tapi kan sangat disayangkan jika memang masih ada kesempatan main di luar, ya udahlah di luar aja gitu ya kan. Ya tapi sekali lagi, mungkin orang ini nggak main-main aku nanti di luar, bagus aku main di Liga 1 digaji, begitu juga dekat dengan Indonesia, nanti kalau udah calling nggak capek awak pikir ya kan. Begitu juga dapat menit waktu bermain, pasti dapat waktu awak ya kan, karena pemain andalan sering dipakai, gitulah ujah alasan mereka gitu kan.
Tapi nggak tahu mereka ada isu-isu gaji Indonesia ini kadang juga mandek gitu ya. Sejauh ini memang masih Persib Bandung sih salah satu klub yang paling sehat masalah keuangan. Dewa juga nggak ada info tentang telat gaji, Bali juga seperti itu. Maka jadi wajar aja jika memang Bali ingin merekrut pemain-pemain yang berkelas karena mereka juga klub yang sangat sehat. Ya ramai juga berita tentang Dewa United, baru juga Bayangkara juga ini santer kali, apalagi Pak Sumarji. Kita tahu lah Pak Sumarji kan gila kali tuh, sangat ambisius untuk mendatangkan pemain-pemain diaspora kita. Apalagi dia punya hubungan yang cukup emosional dengan para pemain diaspora, jadi bukan hal tidak mungkin nanti bakal ada pemain-pemain kita, pemain-pemain yang naturalisasi atau diaspora ini bakal merumput ke Bayangkara. Contoh lagi kayak siapa? Sen Patinama itu juga belum ada kan klubnya. Bisa jadi tuh nanti tuh menarik kita pantau tentang transfer pemain naturalisasi atau pemain diaspora kita. Oke guys, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang isu beredar bahwasanya Rafael Strike dan Tom Hai akan segera berlabuh ke Liga Indonesia, Strike ke Bali dan Tom Hai ke Persija. Bahkan Sen Patinama katanya ke Bayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.